Perkenalkan, nama saya Kadang Ariasta dengan NIM 05049829. Hari ini saya akan membuat tugas terkait dengan mata kuliah basis data. Di sini tugasnya adalah tugas 3 yang dimana dengan perintahnya adalah yang A, melakukan praktikum transaksi, dan B, melakukan praktikum basis data terdistribusi. Nah, untuk yang nomor A ini kita disuruh membuat perintah terkait dengan perintah commit, rollback, serta save point, dan trigger. Nah, kita akan buat nomor satunya terlebih dahulu menggunakan exam. Nah, di sini saya menggunakan file dari tugas sebelumnya, yaitu tugas 2. Di sini saya akan membuat yang pertama adalah mengklik routine, lalu kita klik new routine, lalu kita buat dengan nama transaksi pertama. Habis itu kita drop. Di sini untuk mempersingkat waktu saya akan mengcopy paste saja. Jadi hal yang pertama kita buat tentang memasukkan perintah commit. Jadi kita akan masukkan data terlebih dahulu tanpa melakukan perintah commit. Akan seperti apa hasilnya? Oke, seperti ini datanya. Lalu kita akan coba kirim. Ini tanpa menggunakan commit ya. Jadi akan seperti apa hasilnya? Kita lihat sekarang. Oke. Nah, ini sudah masuk datanya. Lalu kita akan coba memanggilnya dengan mengklik eksekusi. Nah, di sini sebelumnya saya telah membuat data pasien hanya 4 orang. Namun saya menambahkan lagi 1 orang. Jadi ini sudah masuk datanya. Namun jika tanpa commit, maka data yang hasil transaksi pertama ini tidak akan masih belum masuk ke data tabel pasien. Untuk memasukkan data yang saya buat tadi ke dalam tabel pasien, maka kita harus menggunakan perintah commit. Jadi seperti ini. Kita akan coba edit kembali. Oke. Nah, kita akan coba panggil kembali. Nah, sudah masuk. Sekarang kita akan cek ke data tabel pasien seperti apa. Nah, ini sudah masuk datanya ke tabel pasien. Jadi perintah commit sudah selesai. Kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu menggunakan perintah rollback. Jadi seperti ini. Kita akan buat new routine lagi dengan nama transaksi kedua. Oke, selanjutnya nih, ini sudah selesai. Kita akan coba. Sudah error. Oke, ini rollback ini adalah perintah untuk menggugurkan perintah sebelumnya. Jadi ini saya akan mencoba untuk memasukkan data si Dika. Namun di sini saya menggunakan perintah rollback ini. Lalu saya menggunakan perintah commit kembali. Jadi di sini sudah bisa kita lihat ya, untuk datanya. Ini kan rencana saya akan masukkan data Dika, mengubah data Trisa ini menjadi data Dika. Namun karena perintah rollback tersebut, jadi perintah sebelumnya yang saya harus ingin mengubah data Trisa ini menjadi batal karena perintah rollback tersebut yaitu menggugurkan dari si perintah sebelumnya. Jadi di sini data Dika ini jadi gagal masuk ke data tabel karena perintah rollback. Lalu kita akan coba kembali memasukkan data lain dengan rollback ini. Jadi seperti ini. Oke, ini saya sudah membuat data rollback terbaru.
Jadi kita akan mencoba rollback kali ini. Di sini saya memasukkan untuk data ingin menambahkan orang pasien. Sini dengan nama Anggun untuk ID-nya nomor 23. Namun di sini saya tetap menjalankan perintah rollback. Jadi selanjutnya kan saya akan mengupdate nama pasien dengan namanya Trisna dengan ID pasien yang 22. Jadi untuk menggantikan si pasien dari Trisa. Jadi sudah tekan call. Di sini sudah terlihat ya untuk ID 22 sebelumnya namanya Trisa, jadi Trisna. Dan perintah untuk menambahkan pasien dengan atas nama Anggun itu jadi tidak masuk karena perintah rollback ini karena menggagalkan atau menggugurkan dari perintah sebelumnya atau perintah utama. Jadi untuk rollback sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan perintah save point. Jadi kita akan membuat create new routine lagi. Drop sini, kita hapus. Datanya sudah selesai. Seperti ini. Ini untuk selanjutnya adalah kita memasukkan perintah save point. Oke, jadi seperti kita lihat, ini kita menggunakan perintah save point. Jadi di sini insert into kita menambahkan dari pasien atas nama Anggun untuk ID-nya yaitu 23. Lalu kita memasukkan perintah save point 1. Save point 1 ini adalah di mana tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Jadi seperti ini. Ketika kita ini selanjutnya kita memasukkan dari pasien terbaru dengan ID 24 atas nama Agi ini. Namun kita menggunakan perintah rollback. Jadi rollback to save point 1. Jadi karena ada perintah rollback ini, maka perintah yang utama sebelumnya tidak masuk adalah si data dari pasien Anggi ini. Namun terakhir maka yang akan muncul adalah data dari save point pertama, yaitu tempat di mana titik terakhir disimpan. Jadi yang akan masuk adalah Anggun di sini. Dan saya memasukkan data terbaru lagi, data pasien atas nama Kadek dengan ID 25. Jadi kita akan coba call. Nah, seperti ini sudah kita lihat bahwa untuk pasien Anggun dan Kadek ini sudah masuk, namun untuk data dari pasien si Anggi ini tidak masuk karena dia rollback dan kembali ke save point pertama. Jadi seperti itu untuk penggunaan dari perintah save point. Oke, selanjutnya kita menggunakan perintah trigger. Jadi sebelum kita membuat perintah trigger ini, kita harus memasukkan data transaksi obat dengan obat sesuai dengan yang ada pada panduan berikut. Nah, kita sesuaikan aja. Jadi kita harus membuat tabel terbaru lagi dengan cara kita create tabel dengan nama transaksi obat. Klik panduan. Ini ada 5. Jadi, nah ini untuk kolom-kolom ini kita sesuaikan aja dengan apa yang tertera pada panduan. Nah, di transaksi. ID transaksi, ID pasien, ID obat. Jumlah atau harga. Tiga.
Lalu untuk indeksnya di sini ID transaksi kita buat primary. Itu kita save. Oke, ini sudah. Nah, ini sudah ada. Lalu kita membuat tabel lagi satu, yaitu tabel obat. Buat sesuaikan. Kan sini ada jumlah kolomnya ada 5 juga ya. ID obat, kode obat, obat. ID obat, kode obat, obat, harga stok. BNP 6530. Lalu sini ID obatnya kita buat dengan primary key untuk indeksnya. Kita save. Oke, ini sudah kita buat untuk obat dan transaksi obatnya. Sini sudah tersedia. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat indeks relasi. Jadi untuk transaksi obatnya kita buat. Untuk yang bagian indeks relasinya itu sendiri yang perlu diindeks relasikan itu adalah ID obat, ID pasien, dan ID transaksi. Jadi mari kita buat. Oke, selanjutnya kita akan membuat relasinya. Sini kita akan klik D, mencari dengan cara di sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat relasinya. Sini kita akan klik D, mencari dengan cara klik designer. Nah, ini untuk dari database ini database sebelumnya, jadi kita akan tambahkan lagi untuk relasinya. Oke. Jadi kita sesuaikan saja sesuai dengan yang ada pada panduan. Seperti ini. Kita save dulu. Kita buat relasinya. ID pasien. Oke. Sorry. Oke, sudah sesuai. Seperti ini. Oke, ini kita save. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tabel obat dan menu insert obat. Nah, kita akan memasukkan ID obat sesuai dengan panduan seperti yang tertera pada ini. Kita harus menyertakan ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok. Jadi kita akan menginput ini ke dalam tabel obat. Jadi sesuaikan aja sesuai panduan. Satu. Ini kacing. 2000. Kan? Dia tadi 7000.
Oke, ini sudah masuk untuk data dari obat. Lalu kita ke trigger, create new trigger. Lalu kita di sini buat nama trigger adalah penjualan. Ini kita sesuaikan dengan panduan. Oke, sudah. Lalu kita akan coba di sini. Di sini saya akan mencoba untuk membeli obat ini, karena di sini tersedia adalah untuk amikacinnya adalah 10 dengan harga 20.000. Untuk amoxicillin harga 15.000 ada tersedia stok 20, dan betadine dengan harga 7.000 ada tersedia stok 5. Jadi kita akan mencoba lakukan pembelian dari obat ini. Kita masuk ke transaksi obat, kita insert. Kita di sini menggunakan ID transaksi pertama. Kita akan mencoba mungkin dari nama kadek. Kita beli untuk amikacin, betadine. Kita beli 3 dengan harga 7.000. Kita akan kirim. Oke. Sini sudah, kita akan lihat untuk stok obat. Nah, sini telah berkurang untuk stoknya, yang dari sebelumnya 5 menjadi 2. Maka ini untuk perintah triggering ini berhasil. Jadi tugas nomor 1 sudah selesai. Oke, sekian tugas dari basis data yang saya buat. Untuk nomor 2 mohon maaf, saya tidak dapat membuatnya karena kurang pemahaman. Lalu selain juga setelah saya mengimport bagian mengcopy paste untuk buat reaplikasi, namun saya mengalami error. Tadi tidak bisa meng-start sama sekali, dan saya kurang pemahaman juga dalam membuat reaplikasi ini. Walaupun sudah saya mengikuti panduan, namun aplikasi exam saya malah error, jadi tidak bisa saya melanjutkan karena mepet dengan deadline juga, dan waktu yang saya dapatkan juga sedikit. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan tugasnya. Jadi saya sudah mencoba di lain hari, ini jadi H-1 dari pengumpulan tugas. Nah, mohon maaf untuk tugas yang bagian nomor 2 ini. Untuk pembuatan reaplikasi, saya mohon maaf, saya gagal dalam menjalankannya. Ini sudah sampai di sini sih saya buatnya. Sudah saya berhasil dari show primary status, primary replication, ini sudah berhasil saya masukkan. Lalu tinggal masukkan akun pengguna, namun selain juga virtual box saya juga lagi error, tidak bisa jalan karena macet. Ini sudah saya coba berkali-kali, namun macet juga. Mungkin tugas ini Ubuntu-nya macet-macetan. Jadi sama sekali kadang bisa dibuka, kadang lancar, namun kadang juga ini tidak bisa digunakan. Ini pun sudah saya ubah bagian dari segi RAM, CPU, dan penyimpanan pun tetap sama, juga seperti ini. Mungkin atau ada salah konfigurasi dari saya, mungkin kurang tahu karena saya belum pernah menggunakan ini sebelumnya. Jadi mohon maaf, mungkin tugasnya saya bisa selesaikan hingga di bagian trigger aja. Jadi saya ucapkan terima kasih.